Ya pemirsa, Indonesia mencatat tonggak sejarah baru dalam pembangunan nasional. Swasembada pangan resmi dicapai pada 2025. Menariknya capaian ini diraih jauh lebih cepat dari target pemerintah, bukan 4 tahun, melainkan hanya dalam 1 tahun. Apa strategi di balik percepatan ini dan sejauh mana ketahanan pangan Indonesia benar-benar kuat? Kita akan bahas lengkapnya dalam percepatan swasembada pangan era Prabowo Gibran. Kita ke slide yang pertama. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada pangan tahun 2025. Hal itu diucapkannya dalam acara Panen Raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang pada Rabu 7 Januari 2026. Capaian swasembada pangan 2025 tercermin dari sejumlah indikator utama yang menunjukkan penguatan signifikan di sektor pertanian nasional. Ada 3 indikator utama swasembada beras. Yang pertama, tidak ada impor beras konsumsi. Kebutuhan beras nasional ini dipenuhi dari hasil panen dalam negeri tanpa perlu impor beras untuk konsumsi. Nah, yang kedua adalah produksi melebihi konsumsi. Produksi beras nasional sekitar 34,71 juta ton pada tahun 2025. Secara signifikan lebih besar dari total konsumsi nasional, yakni sekitar 31 juta ton. Dan ini menciptakan surplus sekitar 3,52 juta ton. Sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang tahun 2025. Yang ketiga, stok Bulog ini tinggi, di mana stok beras di Bulog ataupun di gudang Bulog ini melimpah mencapai lebih dari 3 juta ton atau tepatnya 3,24 juta ton dan sempat menyentuh puncaknya sebesar 4,2 juta ton atau menyentuh all time high yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional. Nah, kondisi ini memperkuat cadangan pangan pemerintah sekaligus memberikan ruang kebijakan yang lebih stabil dalam menjaga harga dan juga pasokan di dalam negeri. Di sisi lain, terdapat juga indikator pendukung, di mana di antara lain indikator pendukung tersebut adalah yang pertama peningkatan kesejahteraan petani. Nilai tukar petani atau NTP pada tahun 2025 mencapai 125,35 tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Dan menandakan peningkatan daya beli serta pendapatan petani ini meningkat secara signifikan. Nah, di sisi perdagangan, sektor pertanian nasional juga menunjukkan pertumbuhan kinerja ekspor yang kuat, di mana nilai ekspor pertanian pada periode Januari sampai dengan Oktober 2025 ini adalah sebesar 629,7 triliun rupiah. Ini naik ataupun meningkat 33,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menegaskan bahwa pertanian Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga semakin kompetitif di pasar global. Selain itu, Organisasi Pangan dan juga Pertanian Dunia, yaitu Food and Agriculture Organization atau FAO menyatakan, apabila suatu negara tetap melakukan impor namun di bawah 10% dari kebutuhan nasional, maka bangsa itu tetap dapat dikatakan swasembada. Nah, setelah swasembada beras, berikutnya ternyata Indonesia juga telah mencapai swasembada pangan lainnya. Apakah itu? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, Indonesia juga telah diklaim tercapai swasembada jagung. Indonesia menutup tahun 2025 dengan capaian penting di sektor jagung. Berdasarkan pembaruan data Badan Pusat Statistik Produksi Nasional, jagung nasional khususnya di pipilan kering berkadar air 14% sepanjang tahun 2025 ini mencapai 16,11 juta ton. Di sisi kebutuhan, konsumsi jagung nasional juga berada di kisaran 15,64 juta ton, yang mana artinya produksi dalam negeri ini sudah melampaui kebutuhan dengan surplus sekitar 470 ribu ton. Surplus ini juga ikut memperkuat stok nasional. Berdasarkan neraca pangan nasional yang disusun Badan Pangan Nasional bersama kementerian dan juga lembaga terkait, stok carryover di tahun 2025 sampai tahun 2026 ini mencapai 4,5 juta ton dan jumlah ini cukup untuk memenuhi kurang lebih 3 bulan kebutuhan nasional dengan kebutuhan bulanan ini sekitar 1,4 juta ton. Nah, kondisi stok yang kuat ini menjadi penanda bahwa Indonesia pada 2025 telah berada dalam fase swasembada jagung. Sepanjang tahun, kebutuhan jagung pakan dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor dengan produksi petani dalam negeri sebagai tulang punggung pasokan. Capaian ini juga kemudian menjadi dasar kebijakan pemerintah pada tahun 2026. Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan impor jagung, baik untuk pakan, benih maupun konsumsi rumah tangga.
karena pasokan domestik dinilai mencukupi. Nah, untuk 2026 sendiri, proyeksinya produksi jagung nasional diproyeksikan memang meningkat menjadi sekitar 18 juta ton. Dan dengan proyeksi ini, stok akhir 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran 4,5 juta ton. Menandakan keseimbangan antara produksi, kebutuhan, dan juga stok nasional tetap terjaga. Nah, di sisi lain, meskipun beras dan juga jagung sudah mencapai swasembada, beberapa komoditas pangan ini masih bergantung pada impor. Yang pertama adalah gula yang memang masih jauh begitu ya dari kebutuhan nasional, karena Indonesia ini Indonesia ini sering memang kekurangan pasokan sehingga harus impor kebutuhan industri dan juga konsumsi rumah tangga. Nah, kebutuhan bahan pokok lainnya juga Indonesia ini masih impor, termasuk kedelai, kemudian juga daging sapi tertentu maupun tepung industri. Ini juga masih mengandalkan impor untuk stabilisasi harga dan juga ketersediaan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian swasembada tidak beragam di semua komoditas, sehingga tantangan di sektor pangan tetap kompleks dan juga berbeda antar produknya. Ya pemirsa, setelah 1 tahun dicanangkannya program swasembada pangan, Indonesia sudah mencapai swasembada beras dan juga swasembada jagung. Namun tantangan masih ada pada komoditas lain yang masih impor. Pencapaian ini jadi bukti bahwa kebijakan terpadu bisa membuahkan hasil, tapi juga menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan tujuan satu musim, melainkan proses panjang yang butuh konsistensi, inovasi, dan dukungan semua pihak.